Belum lama kita lepas dari drama perang dagang global, di mana para pembuat kebijakan moneter telah menghabiskan amunisi mereka untuk menjaga agar ekonomi dunia tidak tergelincir lebih jauh. Kini kita kembali menghadapi pandemi virus corona yang ditakuti seluruh dunia. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Dunia, IMF, WHO untuk menanggulangi penyebaran pandemi ini agar tidak melumpuhkan perekonomian yang membawa negara-negara masuk dalam resesi global. Di Indonesia sendiri, langkah yang diambil pemerintah dengan diberlakukannya social distancing maupun physical distancing yang lebih kita kenal dengan sebutan lockdown, semi-lockdown, karantina, dan yang terakhir PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dengan diberlakukannya peraturan ini memukul semua sektor perekonomian yang ada di Indonesia, mulai dari sektor pariwisata, industri otomotif, tekstil, UMKM, maupun event organizer. Menyebabkan besarnya gelombang PHK di mana-mana karena ditutupnya tempat-tempat usaha. Otomatis menurunkan income maupun omset para pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Bagaimana cara Anda bukan hanya bisa bertahan dalam kondisi ini, melainkan tetap menghasilkan income dan omset yang terus naik di tengah social distancing? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Halo, perkenalkan saya dengan Richard dari PT Equity War Future Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal prospek bisnis perdagangan berjangka komoditi yang ada di Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi dalam sistem perdagangan alternatif telah diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 dan kemarin diperbaharui di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011. Ada beberapa lembaga yang terkait dalam perdagangan komoditi emas ini, dimulai dari Kementerian Perdagangan, Bapepti sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, kemudian Bursa Berjangka Jakarta sebagai sarana untuk kita bertransaksi, Lembaga Clearing Berjangka sebagai penjamin transaksi kita, kemudian Lembaga Perbankan, dan yang terakhir PT Equity Futures sebagai sarana memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat mengenai perdagangan komoditi. Bagaimana mekanisme transaksi perdagangan berjangka komoditi emas ini? Saya akan jelaskan dalam ilustrasi berikut ini. Mekanisme transaksi dalam sistem perdagangan alternatif komoditi emas sama halnya dengan transaksi beli jual pada umumnya. Berikut akan saya ilustrasikan mekanismenya seperti pada transaksi beli jual rumah. Anggaplah di sini ada rumah seharga 1.500.000.000 rupiah. Ada dua cara pembelian yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, langsung dilunasi atau tunai. Dan cara yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah dengan pembayaran sebagian atau sering kita sebut dengan istilah down payment atau DP. Misalnya kita lakukan pembayaran sebagian atau DP sebesar 30% dari harga rumah tersebut, yaitu 450 juta rupiah. Berarti sisa pembayaran kemudian yang akan Anda lakukan sebesar 1.050.000.000 rupiah yang akan Anda bayarkan setelah rumah tersebut berhasil dijual. Karena tujuan awal Anda melakukan pembelian adalah mencari keuntungan, jadi rumah tersebut akan dijual kembali dengan penawaran yang lebih tinggi. Pembelian 1.500.000.000, target penjualan 1.650.000.000 rupiah. Dengan hasil penjualan tersebut, Anda memperoleh pendapatan sebesar 600 juta rupiah, di mana 450 juta rupiah adalah modal dan 150 juta rupiah adalah keuntungan penjualan.
Transaksi ini pun berlaku dalam sistem perdagangan alternatif untuk komoditi emas. Hanya saja dalam transaksi ini emas yang diperjualbelikan dalam satuan 3 kg. Anggaplah emas saat ini ditransaksikan di harga 500.000 per gram, berarti harga untuk 3 kilonya sebesar 1.500.000 juta. Sama halnya dengan pembelian rumah tadi, ada dua cara yang bisa Anda lakukan, langsung dilunasi atau lewat pembayaran sebagian. Misalnya pembayaran di awal sebesar 30% dari harga emas 3 kilo tersebut, yaitu 450 juta. Berarti sisa pembayaran kemudian yang Anda bayarkan sebesar 1.050 juta rupiah. Ingat, tujuan awal Anda melakukan pembelian adalah mencari keuntungan. Jadi emas ini akan Anda jual kembali. Pembelian awal 500.000 rupiah per gram dengan target penjualan di angka 550.000 rupiah per gramnya. Dengan hasil penjualan tersebut, Anda memperoleh pendapatan sebesar 550 dikali 3.000 gram, yaitu 1.650 juta. Di mana 1.650 juta dipotong sisa pembayaran 1.050 juta, berarti pendapatan Anda sebesar 600 juta rupiah, di mana modal 450 juta rupiah ditambah keuntungan penjualan sebesar 150 juta rupiah. Ada beberapa perbedaan transaksi emas fisik dengan transaksi emas online. Yang pertama, two ways opportunity. Dapat memanfaatkan peluang keuntungan pada waktu harga naik maupun turun karena mempergunakan kontrak. One ways opportunities. Anda hanya bisa memanfaatkan kenaikan harga saja karena hanya bisa membeli secara fisik. Yang kedua, biaya transaksi lebih rendah tanpa kepemilikan fisik sehingga tidak perlu mengkhawatirkan biaya penyimpanan ataupun asuransi. Biaya transaksi lebih tinggi. Untuk keamanan, emas fisik biasanya disimpan di bank yang biasanya mengenakan biaya penyimpanan dan asuransi. Yang ketiga, likuiditas tinggi. Proses transaksi dan pencairan dana lebih cepat karena dilakukan secara online. Likuiditas rendah. Butuh usaha dan waktu dalam bertransaksi dan pencairan dana karena mencari pedagang yang bersedia membeli di harga terbaik. Leverage, di mana Anda diberikan fasilitas pembayaran sebagian. Dengan penggunaan modal investasi yang kecil, Anda sudah bisa mentransaksikan emas sebesar 3 kg. No leverage, penggunaan modal yang besar. Untuk pembelian emas 3 kg, dibutuhkan modal investasi yang setara dengan harga emas saat itu. Yang kelima, waktu transaksi yang fleksibel. Anda bisa langsung menjual atau membeli emas saat terjadi fluktuatif harga dengan waktu transaksi hampir 24 jam dan 5 hari dalam seminggu. Waktu transaksi terbatas. Anda perlu bersabar mengenal peluang waktu beli dan baru bisa mentransaksikannya pada waktu jam operasional pedagang, dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi ini. Pertama, gunakan browser untuk masuk websitenya, lalu ketikkan demo.iw-futures.com. Ini adalah tampilan dari akun demonya. Lalu, Anda bisa masukkan akun dan passwordnya. Lalu klik Authenticate. Ini adalah tampilan menu utamanya. Untuk bertransaksi emas, ada di baris ketiga dengan kode XUL10. Di kolom tersebut terdapat dua kontrak yang bisa Anda transaksikan. Yang pertama, kontrak buy, dan yang kedua adalah kontrak sell. Tapi kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda untuk melakukan transaksi kontrak buy. Lalu Anda klik buy, akan muncul tampilan kolom konfirmasi pembelian. Untuk mengkonfirmasi bahwa Anda sudah yakin dengan pembelian Anda. Lalu tentukan kuantitinya. Di sini saya menggunakan 5 unit untuk kuantitinya. Kemudian klik buy. Akan muncul notifikasi bahwa pembelian Anda sudah terlaksana. Kemudian, lihat di bagian open position. Ini adalah pembelian barang yang Anda beli.
Anda melakukan pembelian emas di harga 1686,45 atau 1.686.450.000 rupiah per 3 kilonya. Karena di sini Anda menggunakan 5 unit, jadi 3 kilo dikali 5 unit sama dengan 15 kilo. Lalu Anda bisa menggunakan order untuk proses penjualannya. Caranya, Anda bisa lihat di bagian open position, di bagian ujung kanan ada kolom putih, klik sampai muncul tanda centang, kemudian klik GTC order. Akan muncul konfirmasi penjualan barang, yaitu sell XUL 10. Jadi, Anda akan menentukan berapa keuntungan yang ingin Anda ambil. Misalkan, saya di sini mengambil keuntungan 3 poin atau 3 juta. Dari harga 1686,45 menjadi 1689,45. Lalu kemudian klik sell. Lalu klik here to continue. Kemudian Anda lihat di bagian kolom order. Di sini status Anda pending atau tertunda karena harga yang berjalan saat ini belum menyentuh harga yang Anda pesan atau order. Jika harga yang berjalan sudah menyentuh pesanan Anda, otomatis orderan Anda langsung terjual. Dengan menggunakan sistem order seperti ini, tentu tidak akan mengganggu kegiatan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan hubungi konsultan marketing kami segera. Saya Richard, salam hebat luar biasa.